Sahabat terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama kami, Oase Rohani Katolik edisi hari ini, Pekan Paskah ketiga hari Rabu. Bagaimana kabar Anda semua? Tentunya kami berharap Anda dalam keadaan yang sehat dan penuh sukacita. Dan ingat, untuk selalu bersyukur karena begitu besar rahmat dan kasih setia Allah yang melimpah. Bersama saya, Laurencia Fani, akan menemani Anda dalam mendengarkan sabda Tuhan dan juga nanti akan menyimak permenungan yang akan dibawakan oleh Romo Ulun Ispoyo Projo. Selamat datang, Romo. Terima kasih, Ibu Fani. Apa kabar, Romo? Baik. Boleh menyapa para pemirsa? Halo pemirsa, semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan penuh berkat. Amin. Baik sahabat terkasih, kita mulai saja acara kita ini dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo Ulun. Silakan Romo. Marilah kita bersama-sama berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Pengasih, bukalah hati kami, bukalah jiwa kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Semoga sabda yang akan kami dengarkan hari ini dari kisah-kisah kitab suci memberikan kepada kami pegangan yang kuat untuk hidup baik menurut kehendak-Mu. Dan biarlah kasih karunia-Mu yang telah diwartakan oleh Yesus Kristus selama hidupnya di dunia dan oleh para rasul kemudian dapat kami lanjutkan dalam kehidupan kami di sini dan saat ini. Doa ini kami sampaikan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita mulai ya Romo. Ya. Antifon pembuka. Semoga lidahku bernyanyi memuji Engkau. Semoga bibirku bersorak bermadah kepadamu. Haleluya. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul bab 8 ayat 1b sampai 8. Setelah Stefanus dibunuh, mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua, kecuali rasul-rasul, tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu. Ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki serta perempuan keluar, lalu menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Mereka yang tersebar menjelajah ke seluruh negeri sambil memberitakan Injil. Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras, dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita tanggapi dengan Mazmur tanggapan. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyat segala pekerjaanmu. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermazmur bagimu. Seluruh bumi memazmurkan namamu. Pergilah dan lihatlah karya-karya Allah.
Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Ia mengubah laut menjadi tanah kering, dan orang berjalan kaki menyeberangi sungai. Oleh sebab itu, kita bersukacita karena Dia yang memerintah dengan perkasa untuk selama-lamanya. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Haleluya. Haleluya. Setiap orang yang percaya kepada Anak beroleh hidup yang kekal, dan Aku membangkitkannya pada akhir zaman, sabda Tuhan. Haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Di rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, telah kita simak bersama firman Tuhan. Marilah sekarang kita mendengarkan permenungan yang akan dibawakan oleh Romo Ulun untuk mengisi oase rohani kehidupan kita. Baik Romo, kita mulai dari bacaan yang bersama Romo. Baik Bu Fani, ya. Dalam konteks bacaan pertama, hari ini tanggal 7 Mei, sebagaimana diumumkan oleh Dewan Kardinal, hari ini tanggal 7 Mei akan dimulai konklav, pemilihan Paus yang baru sesudah berpulangnya Paus Fransiskus pada Senin sesudah Minggu Kerahiman Ilahi ataupun Senin sesudah Paskah, maaf. Apa yang bisa kita renungkan bersama-sama? Pertama-tama, ini kisah para rasul berbicara mengenai kelanjutan gereja sesudah Stefanus dibunuh. Ini kisah yang amat sangat istimewa. Stefanus itu dibunuh. Kalau Ibu Bapak dan saya yakin Bu Fani tahu, pestanya itu adalah dirayakan pada tanggal 26 Desember. Dan Stefanus wafat. Ada kemiripan dengan Tuhan Yesus, karena kemiripannya pertama-tama untuk imannya, untuk melakukan kehendak Bapa, dan lebih daripada itu adalah sabda yang diungkapkan oleh Stefanus ketika dia dihukum mati, ataupun ketika dia dilempari batu. Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Lalu kisah Stefanus ini sebenarnya menjadi titik balik untuk banyak hal. Gitu ya. Pertama-tama dikatakan dalam kisah para rasul tadi, bahwa para murid itu ada mixed feelings, ada perasaan yang berbeda. Ada tetap di Yerusalem, ada yang penuh dengan ketakutan, karena penganiayaan, karena penderitaan. Tapi dikatakan orang-orang saleh itu menguburkan mayat Stefanus dan meratapnya dengan sangat. Artinya juga ada keberanian untuk menunjukkan iman mereka. Jadi ada ragam warna gereja yang berbeda sesudah wafatnya Stefanus. Tapi menarik saudara-saudara di sini adalah beberapa tokoh-tokoh yang diungkapkan pertama-tama adalah yang namanya Saulus. Ini akan disimpan untuk hari-hari berikutnya dalam kisah masa Paskah ini. Tapi diungkapkan bahwa namanya mulailah penganiayaan, mulailah penderitaan. Orang-orang laki-laki perempuan diseret, dimasukkan ke dalam penjara. Orang-orang yang beriman kepada Kristus. Ini ragam pertama. Tapi ragam kedua adalah dalam situasi seperti itu, dikatakan apa? Filipus tetap merasul. Filipus tetap merasul ke sebuah kota di Samaria, ada keberanian. Makanya adalah warna gereja yang buat saya menggembirakan,
bahwa memang ada tantangan, bahwa memang ada yang namanya ancaman, tapi semangat menginjil tidak pernah hilang dari para rasul, dan itu diteruskan sampai dengan hari ini. Maka pesan pertama yang buat saya menarik untuk saya pribadi sendiri adalah selalu ada yang namanya situasi yang berbeda di mana kita hidup. Ada tantangan, ada ancaman, tapi penginjilan tidak akan pernah berhenti. Dan penginjilan tidak pernah berhenti karena Roh Kudus hadir bersama dengan mereka, menguatkan para rasul dan memberikan juga yang namanya dalam tanda kutip amunisi untuk berbuat banyak hal sehingga banyak orang kemudian menjadi percaya. Di beberapa negara saat ini, mungkin tidak di Indonesia, kita syukuri masih ada penganiayaan terhadap orang Kristen, masih ada. Di beberapa daerah mereka tidak bisa mengungkapkan imannya dengan baik, tidak bisa merayakan ekaristi dengan nyaman dan lain sebagainya. Ada penganiayaan yang berasal dari eksternal ataupun kelompok-kelompok lain. Tapi ada begitu banyak bukan hanya penganiayaan, tapi tantangan-tantangan yang kita hidupi di zaman sekuler. Tantangan misalnya kesibukan bekerja. Tantangan misalnya bukan hanya kesibukan bekerja, orientasi kita yang mungkin kadang terlalu materialistis dan lain sebagainya. Itu adalah tantangan-tantangan yang kita hadapi. Yang berbeda dari zaman ke zaman. Tapi kita hidup dalam yang namanya tantangan yang senantiasa ada. Tapi yang menarik adalah semoga dalam situasi tantangan-tantangan tersebut, kita ini tidak pernah berhenti yang namanya merasul. Tidak pernah berhenti yang namanya memberitakan kisah Allah untuk orang-orang di sekitar kita. Sama seperti yang sudah dilakukan oleh yang namanya Filipus ketika memberitakan Mesias. Dan dikatakan seperti apa tanda-tandanya? Banyak orang yang kerasukan roh jahat keluar, roh jahat itu keluar dan berseru dengan suara keras. Orang lumpuh, orang timpang disembuhkan. Itu adalah tanda-tanda yang menyertai perjalanan Filipus ketika pada zaman tersebut gereja mulai mengalami penganiayaan. Pertanyaan sekarang adalah tanda-tanda apa yang bisa kita tampakkan menjadi yang namanya kisah Tuhan yang terus-menerus diberikan gitu ya. Ya, saya tertarik dengan kisah Paus Fransiskus yang datang ke Indonesia gitu ya. Maaf saya belum bisa move on dari Paus Fransiskus gitu ya. Sama. Kisahnya amat sangat istimewa gitu ya. Dalam usia 87 tahun sudah cukup senior gitu ya, memutuskan untuk datang ke Indonesia yang disebut sebagai daerah very ujung dunia gitu ya, dan menjumpai umatnya di negara yang umat Katoliknya hanya 3%. Minoritas. Tapi saudara-saudara yang dicintai Tuhan, di sini ia merasakan kesenangan yang luar biasa, merasakan sukacita yang amat luar biasa. Di pinggir-pinggir jalan orang berdesak-desakan untuk menyalami Paus Fransiskus. Buat saya ini adalah tanda di zaman kini bagaimana iman kita terus diwartakan, iman kita terus diserukan, iman kita itu bisa yang namanya banyak diberikan ataupun diwartakan kepada orang-orang di sekitar kita. Ada sebuah kisah yang saya dapat dari seorang Romo yang cerita kepada saya bahwa yang namanya ada sebuah keluarga yang mengalami kepahitan dalam hidup. Ada 2 anak SD, lalu kemudian ayahnya ini tiba-tiba meninggal mendadak, sesuatu yang sangat tidak diinginkan. Anaknya tidak mau ke gereja lagi. Lalu kemudian ketika Paus Fransiskus datang, anaknya ngomong kepada ibunya, saya mau ketemu Paus Fransiskus. Kalau ibunya mengatakan, bagaimana mungkin kita ketemu Paus Fransiskus? Ya udah kita tungguin di pinggir jalan. Anaknya dari pagi sampai sore di pinggir jalan. Yang tahu dekat katedral, Paus Fransiskus akan lewat dan dia menunggu. Lalu ketika Paus Fransiskus keluar dari gereja katedral, dia biasa menyapa umat. Dari sekian banyak umat yang dia sapa, dia panggil anak ini, mendekat ke saya. Anak itu mendapat rosario, ada sukacita yang amat luar biasa. Itu kan pertolongan Tuhan, pertolongan Tuhan yang amat luar biasa. Akhirnya anaknya mau ke gereja lagi. Dari sekian banyak orang yang antri ingin bisa salaman ataupun menyapa Paus Fransiskus memilih anak ini untuk berjumpa dengan dia. Itu adalah kesaksian seorang Romo yang diberikan kepada saya. Buat saya itu adalah tanda-tanda sederhana bahwa Allah menyertai umatnya. Dan tanda-tanda itu Allah menyertai umatnya. Itu adalah tanda-tanda yang kita terima. Bukan hanya untuk kita sendiri, tapi yang namanya untuk orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Intisarinya sederhana. Intisarinya sederhana adalah di bagian kalimat terakhir dalam
teks tersebut. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Semoga kita yang merenungkan sabda Tuhan gitu ya, yang ke gereja tiap minggu, yang mengikuti ORK setiap hari gitu ya, nanti ada sukacita. Paulus Fransiskus kan tulisan pertamanya mengenai sukacita Injil. Orang yang membawa ataupun membawakan, mendeliver kitab suci harus penuh dengan sukacita, sehingga sukacita itu menular gitu. Maka saya mau mengatakan poin yang entah kedua, entah ketiga, saya lupa gitu ya. Semoga kita punya semangat yang sama mewartakan sukacita Injil dimanapun kita berada, karena bukan kita sendiri yang bersuara, Roh Kudus yang memenuhi hati kita. Dan kita berdoa untuk konklav yang dilaksanakan hari ini gitu ya. Bapak Uskup Agung Jakarta ada di sana untuk mengikuti konklav gitu ya. Ya pasti ada kemungkinan dia terpilih. Semua kardinal yang ikut pasti terpilih. Ada 135 kardinal yang eligible ataupun dapat memilih dan dipilih. Tapi data terakhir itu dikatakan 2 itu mengatakan tidak akan datang karena alasan kesehatan. 133 kardinal yang punya hak memilih dan dipilih gitu ya. Semoga mereka dapat melanjutkan kisah kerasulan sebagai pemimpin, sebagai gembala, mewartakan kisah kasih Tuhan dalam kepemimpinan mereka, dalam penggembalaan mereka, dan mewartakannya, mengajak umat untuk terlibat dalam itu semua. Sosok Paulus Fransiskus masih amat sangat kuat di dalam hati kita kan, karena dia ke Indonesia. Tapi semoga legasinya, value yang ia hidupi dapat terus-menerus diwujudkan hari demi hari oleh semua umat. Jadi kisah para rasul ini bukan hanya kisah yang terjadi di Yerusalem dan sekitarnya, tapi kisah para rasul itu terjadi di tempat di mana kita berada. Mungkin Bu Fani tahu sedikit mengenai sejarah gereja. Gereja kan dimulai pertama-tama dari pinggir Danau Galilea. Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Kemudian Yesus memakamkan, Yesus wafat di Yerusalem. Dari Yerusalem kemudian para rasul menyebar, dan pertama kali jemaat disebut Kristen di Antioquia. Dari Antioquia kemudian rasul-rasul menyebar kemana-mana. Petrus dan Paulus akhirnya di Roma. Dari Roma ke selatan ke Portugal, ke utara ke Belanda. Dari selatan di Portugal, utara di Belanda. Kisah Injil itu datang ke Batavia, ke Jakarta, dan dari Jakarta, dari pantai Jakarta itu ke rumah Bapak Ibu deh. Kisah gereja terus-menerus dilanjutkan dengan sukacita. Kurang lebih seperti itu, Bu Fani. Yang digarisbawahi sukacita itu sukacita, sendiri harus ada sukacita. Orang yang beragama jangan, mudah-mudahan ya, jangan terlalu bersedih. Sedih adalah bagian dari kehidupan kita. Tapi Injil itu penuh dengan sukacita yang harus kita wartakan. Gitu. Iya. Terus gitu ya Romo. Boleh tanya ya Romo? Boleh, ya. Silakan. Nah, dengan contoh yang kita baca di sini bahwa dalam kondisi yang seperti itu pun ya, penganiayaan mereka tetap berusaha untuk mewartakan begitu ya. Ya itu ya, dengan resiko pasti nanti akan dianiaya begitu. Nah Romo, untuk kehidupan kita yang sekarang ini, penganiayaan itu seperti apa sih gitu loh. Kita jangan takut gitu loh. Kalau kita lihat seperti sekarang ini, kita pas di Indonesia ya masih ada kebebasan walaupun kita itu minoritas begitu ya Romo ya. Itu gimana Romo? Pertama-tama kita bersyukur bahwa yang namanya Indonesia dengan para founding fathers itu kan mengakui Pancasila. UUD 45 yang secara umum, secara garis besar menjamin kemerdekaan dan kebebasan beragama. Kita bersyukur, makanya memang walaupun ada sedikit percikan api-api di beberapa daerah untuk abuse ataupun penganiayaan, secara umum Indonesia berada dalam tataran toleransi yang tinggi. Nah itu juga menjadi alasan mengapa Paulus Fransiskus mengunjungi Indonesia. Saya mendapat kunjungan dari beberapa duta besar negara sahabat. Salah satunya adalah mengatakan bagaimana kita bisa belajar mengenai kerukunan dalam keberagaman di Indonesia. Jadi itu kita syukuri bahwa yang namanya penganiayaan walaupun masih ada percikan di sana sini secara umum general baik gitu. Tapi saya merasa penganiayaan ataupun lebih bahasa lainnya adalah tantangan. Bahasa umumnya yang kita hadapi banyak gitu ya.
kita berada dalam zaman yang namanya sekarang serba digital, artificial intelligence. Itu adalah tantangan tersendiri. Lalu kemudian tantangan lainnya adalah materialisme. Lalu tantangan lainnya adalah ketika orang itu lebih sibuk dengan yang namanya gadgetnya, sosial medianya, lebih daripada sibuk dengan dunia nyata. Itu adalah tantangan-tantangan yang bisa membuat kita terisolasi. Jadi tantangannya itu bukan dari luar yang dapat menghancurkan fisik kita. Tantangannya adalah dari diri kita sendiri. Nilai-nilai yang tawaran-tawaran yang begitu banyak dalam hidup kita, di mana tanpa disentuh yang baik, kita akan bisa memilih secara bebas. Apalagi sekarang semua internet based di mana-mana. Kadang-kadang yang menjauhkan kita dari Allah bukan lagi orang lain, tapi diri kita sendiri. Gitu. Maka proses discernment senantiasa, waktu hening, mendengarkan kitab suci, mencoba mendengarkan apa yang Allah hendak katakan dalam hidup kita setiap hari adalah momen yang amat sangat penting. Gitu. Maka buat saya sederhana itu untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut adalah semoga kita punya waktu hening setiap hari agar kita punya yang namanya amunisi yang baik untuk mewartakan kisah kasih Tuhan. Iya Romo ya, discernment itu sendiri ya. Bukan dari luar, kitanya yang membuat keputusan ya Romo ya. Iya. Baik sahabat terkasih, kita jeda dulu. Kita rehat dulu ya Romo ya untuk di sesi yang pertama ini. Jangan kemana-mana, tetap di tempat Anda dan kita jumpa lagi di sesi yang kedua. Jumpa lagi di sesi yang kedua Oase Rohani Katolik edisi hari ini, Pekan Paskah ketiga. Masih bersama kami di studio, Romo Thomas Ulun Iswoyo Projo, dan saya Laurencia Fani akan menemani Anda sampai akhir dari acara kesayangan kita ini, Oase Rohani Katolik. Sebelum kita melanjutkan permenungan, bagi Anda yang ingin bertanya atau mengutarakan sesuatu dapat mengirimkan tulisan Anda ke email kami di orkaj2021@gmail.com atau nomor telepon WhatsApp 0881 0251 334 38. Baik Romo, kita lanjut ya Romo ya. Romo mau lanjut langsung ke permenungan Injil ya Romo. Ya baik. Silakan. Injil yang tadi kita dengarkan tuh beberapa kali ataupun acap kali itu dibacakan pada saat misa arwah biasanya Bu. Itu yang terjadi, apalagi ada kalimat di bagian akhir, inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu dan sebagainya, supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Jadi teks ini banyak kali dibacakan entah dalam misa Requiem, misa tutup peti, misa 7 harian, 40 harian. Arwah, ya. Satu hal yang saya mau mengatakan di sini, kita lihat dalam konteks di bagian awalnya. Konteks di bagian awalnya adalah akulah roti hidup. Ya. Barang siapa datang kepadaku tidak akan lapar lagi, barang siapa percaya kepadaku tidak akan haus lagi. Maka intisari yang mau diungkapkan oleh Tuhan Yesus hari ini begitu indah. Buat saya itu intisarinya adalah hidup kita itu tujuannya adalah kesatuan dengan Tuhan. Dan kesatuan dengan Tuhan itu bukan hanya nanti, tapi sudah diperoleh pada saat ini sekarang. Gitu. Kita bersyukur bahwa yang namanya roti hidup tersebut kita terima melalui sakramen Ekaristi. Itu nggak bisa enggak, itu rahmat yang amat sangat luar biasa yang kita terima. Dan nanti itu adalah sebuah antisipasi untuk perjamuan kekal yang akan kita terima kelak sesudah kita meninggalkan dunia ini menuju kehidupan yang lain. Maka kalau kita lihat rangkaian bacaan Injil yang kita dengarkan hari ini, mau diungkapkan satu hal, saya sebagai Tuhanmu, kalau dalam bahasa saya, tidak akan pernah meninggalkan kamu. Kita bersama-sama nanti, kubangkitkan pada akhir zaman, dan kamu sekarang saya kasih yang namanya tubuh saya sendiri, roti hidup yang adalah diri saya, sehingga kebersatuan itu adalah sebuah yang namanya perjalanan iman yang menghasilkan ataupun memberikan rahmat keselamatan kepada kita semua. Maka kurang lebih intisarinya yang pertama adalah jangan takut gitu ya. Walaupun kematian adalah misteri yang besar gitu. Ada orang dulu datang kepada saya, bukan datang, maaf, saya kunjungan ke rumah sakit gitu ya. Memberikan perminyakan gitu ya. Lalu saya biasa ngomong,
Ya kita doakan Bu ya. Lalu ibu ini ngomong ke Romo, gitu, pegang tangan saya, gitu. Oma, saya takut mati. Yeah. Dia mengungkapkannya dengan lugas. Banyak orang yang takut mati tapi nggak mengungkapkannya. Tapi kemudian, oh ya Bu, nanti kita berdoa ya semoga tenang artinya. Lalu dia ngomong lagi, Romo saya takut mati. Ya Bu, kita berdoa semoga segala satunya baik, Tuhan Yesus menemani, hati ibu tenang, pikiran damai. Lalu kemudian dia pegang tangan saya lagi, Romo saya takut mati. Saya itu waktu itu masih pastor beberapa bulan Bu. Iya, baru ya. Lalu jawaban saya apa? Ibu takut mati. Iya Romo, sama saya juga. Supaya sampai 3 kali berarti ya. Sampai 3 kali kan saya jawab juga sama akhirnya dia tersenyum. Nggak ada yang nggak takut mati Bu. Tapi nanti kita hidup bersama dengan Tuhan. Mudah-mudahan ini memberikan satu yang namanya harapan. Dan menurut Space Non-Confounded, harapan tidak pernah mengecewakan. Harapan akan keyakinan akan hidup kekal tidak pernah mengecewakan juga. Kalau kita bisa extend pada yang namanya kehidupan kekal. Maka kembali yang pertama-tama kesatuan dengan Tuhan itu adalah yang namanya kehidupan kekal yang akan secara sempurna kita terima kelak. Hidup kita adalah persiapan untuk itu. Kalau kita hidup baik, tenang, banyak berbuat baik, mudah-mudahan kita tidak takut mati. Tapi kalau kita korupsi, ngambil jatah yang bukan hak kita, lalu kemudian berbuat jahat di sana di sini, nggak kapok-kapok dan lain sebagainya, bukan karena kelemahannya, tapi karena intensi Kalau karena kelemahan kan kita manusia pasti akan terus berdosa ya itu mungkin harus takut mati saudara-saudara Saya mau mengatakan demikian. Tapi kalau kita gabungin di bagian awal Yesus mengatakan akulah roti hidup Semoga Ekaristi yang kita telah terima itu adalah namanya sebuah persiapan buat kita, bekal untuk hidup baik. Jadi Yesus tuh melengkapi kita, memperlengkapi kita, equip kita dengan dirinya sendiri, dengan Roh Kudusnya, bahkan dengan tubuhnya sendiri untuk hidup baik bersama dengan Dia, Ekaristi Kudus. Semoga kita senantiasa merayakan Ekaristi dengan hati penuh kegembiraan. Sayangnya, mungkin bukan sayangnya, dalam realitasnya itu kita masih sering mendengar, Romo Ekaristi saya nggak dapat apa-apa. Romo Ekaristi saya kering. Romo Ekaristi saya blank. Kewajiban aja. Itu banyak kita dengarkan. Sampai sekarang masih banyak kita dengarkan. Ada sebuah cerita. Oma-oma setiap minggu ke gereja. Lalu bahkan setiap hari ke gereja. Cucunya itu yang nggak percaya Tuhan mengatakan, Oma ke gereja setiap hari. Iya. Ngapain Oma? Oma tersenyum dan mengatakan berjumpa dengan Tuhan. Oma dapat apa-apa nggak? Enggak. Oma ingat pastornya nggak? Ingat khotbah pastornya nggak? Enggak. Oma merasakan kegembiraan lalu kemudian dapat untung? Enggak juga. Lalu ngapain Oma setiap hari ke gereja? Buang-buang waktu. Lalu omanya mengatakan, nih ada kertas, ada kantong dari kain. Kamu ambil ke belakang isi dengan air. Nggak bisa Oma, ini kan kantongnya dari kain. Udah lakukan saja. Lalu kemudian anaknya itu, cucunya itu ngambil air ke belakang, mencoba mengisi kantong kain dengan air, sampai ke omanya udah habis. Berulang kali. Begitu terus. Sampai 5 kali anaknya mengatakan, Oma cukup Oma, kan udah saya bilang. Ini nggak bisa nampung air Lalu kata omanya mengatakan, iya ini nggak bisa nampung air, tapi sekarang kantongnya jadi bersih. Itu yang dilakukan saya setiap kali saya ke gereja. Kantong saya jadi bersih, walaupun saya nggak dapat apa-apa. Walaupun saya nggak ingat khotbah Romonya mungkin, walaupun saya mungkin nggak dapat apa-apa, nggak tambah kaya, dan lain sebagainya. Ini cerita buat saya itu memberikan kekuatan. Kalau ada umat yang mengatakan, Romo saya nggak dapat apa-apa selama Ekaristi, kering itu. Saya mau mengatakan 2 hal. 1, nggak apa-apa lah, nggak dapat apa-apa. 1,5 jam seminggu kita nggak dapat apa-apa, nggak apa-apa. Dan Allah bekerja dengan cara yang kadang-kadang tidak kita pikirkan. Itu. Jadi nggak dapat apa-apa, nggak apa-apa. Itu kan perasaan kita. Tapi who knows, siapa tahu di kemudian hari kita akan mendapat apa-apa yang baru kita akan sadari di kemudian hari. Itu jawaban saya yang pertama. Yang kedua, di banyak sakristi di gereja Katolik di seluruh dunia, saya pernah ngomong ini di beberapa tempat,
Itu ada tulisan yang bagus di atas meja tempat di mana kasula diletakkan. Pesan dari Santa Teresa Avia. Dia mengatakan begini. Saya coba terjemahkan ya. Iya. Para imam Tuhan, rayakanlah Ekaristi ini. Seolah-olah ini adalah Ekaristi pertama kamu, Ekaristi terakhir kamu, dan Ekaristi kamu satu-satunya. Para imam Tuhan, rayakanlah Ekaristi ini. Seolah-olah ini adalah Ekaristi kamu yang pertama, yang terakhir, dan Ekaristi kamu satu-satunya. Priest of God, celebrate this Mass as if it is your first, your last, and your only Mass. Itu bahasa Inggris ya. Lalu kemudian itu kan memberikan kekuatan kepada para romonya untuk yang namanya merayakan Ekaristi dengan sungguh-sungguh. Dipersiapkan dengan hati yang mantap. Gitu. Kalau boleh saya memperluas ungkapan dari Santa Teresa Avia ini kan buat para imam. Saya akan juga memperluasnya untuk semua umat. Nanti saya izin kepada Santa Teresa Avia dan saya yakin dia nggak keberatan. Gitu. Para umat Tuhan, gitu. Rayakanlah Ekaristi. Setiap Ekaristi. Seolah-olah ini adalah Ekaristi pertama kamu, Ekaristi terakhir kamu, dan Ekaristi kamu satu-satunya. Kalau begitu kan kita siap sungguh-sungguh Ekaristi. Kita siap sungguh-sungguh Ekaristi berjumpa dengan Tuhan. Memang hati kita fokuskan untuk Ekaristi. Bukan sesudah Ekaristi kita mau makan di mana. Bukan habis Ekaristi kita mau ngumpul di mana. Ke mall belanja apa. Tapi Ekaristi adalah it could be my first Mass. Bisa jadi Ekaristi pertama, Ekaristi terakhir, Ekaristi satu-satunya. Jadi mudah-mudahan dengan demikian kita bisa mengatakan sabda Tuhan Yesus bergema buat kita. Akulah roti hidup. Yang datang kepadaku tidak akan lapar lagi, percaya kepadaku tidak akan haus lagi. Ini buat saya bekal yang mudah-mudahan cukup buat kita, karena Ekaristi dan kebersatuan dengan Tuhan secara sempurna dalam akhir zaman adalah satu kesatuan yang menggambarkan siapakah kita dalam hubungan kita dengan Tuhan, bersatu dengan Dia. Kurang lebih seperti itu, Bu Fani. Iya, luar biasa. Saya merinding dari tadi. Kalau kepanjangan ngomongnya saya bisa sampai hari besok. Gitu. Sampai besok. Tapi luar biasa, Romo. Saya mendapat peneguhan tentang Ekaristi itu sendiri. Romo mungkin ada pesan, closing statement untuk para pemirsa Oase Rohani Katolik. Pesannya sederhana ya. Satu, teruslah mewartakan Injil dengan penuh sukacita. Tapi sebelum mewartakan Injil, kamu harus dulu namanya baca kitab suci. Yang kau baca, kamu percayai. Yang kau percayai, kamu laksanakan. Yang kamu laksanakan, kamu wartakan. Dengan penuh sukacita. Semoga kitab suci itu memberi senantiasa sukacita. Bukan hanya hehehe, senang-senang terus. Hidup pasti ada sedihnya. Hidup pasti ada yang namanya up and down-nya. Tapi sukacita itu bukan jauh lebih besar dibandingkan senang. Sukacita ada di dalam hati kita. Karena tahu Yesus menyertai. Yang kedua, semoga kita merayakan Ekaristi dengan kesungguhan. Itu adalah yang namanya bekal yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Hingga nanti kita boleh ambil bagian dalam perjamuan kudus di surga yang entah kapan. Saya mengatakan entah kapan, karena berbeda-beda, kita nggak tahu. Kita nggak tahu situasi bagaimana. Tapi yang pasti kita hanya bisa percaya, dan kepercayaan itu menghasilkan yang namanya kegembiraan, keselamatan, dan jiwa pun akhirnya dipersatukan dengan Tuhan. Iya, terima kasih Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, kita telah menyimak permenungan yang luar biasa dari Romo Ulun. Apa boleh satu lagi? Iya, boleh. Maaf ketinggalan satu lagi. Jangan lupa berdoa untuk konklav yang akan dimulai hari ini tanggal 7 Mei. Semoga berlangsung dengan baik dan pimpin paus yang akan terpilih, paus yang baru siapapun dia, sungguh-sungguh bisa menjadi gembala, panutan, teladan, teman seperjalanan iman kita untuk berjalan bersama dengan Tuhan, mewartakan kisah Tuhan ke banyak orang. Minta maaf saya tadi potong. Ya. Amin Romo. Baik Romo. Ya, sahabat terkasih, kita tutup acara kita ini dengan doa penutup dan mohon berkat dari Romo. Silakan Mo. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Pengasih, kami telah mendengarkan sabda-Mu. Semoga sabda yang kami dengarkan memberikan kami kekuatan, kegembiraan, sukacita dalam Injil, dan bagi kami memberikan juga bekal untuk hidup baik.
Setiap kali kami merayakan Ekaristi, kami menerima tubuh Tuhan Yesus sendiri yang memampukan kami untuk senantiasa percaya pada penyertaan-Mu, kekuatan untuk melaksanakan kehendak Bapa di surga, dan akhirnya banyak orang bisa merayakan dan menyerukan betapa baiknya Tuhan dalam hidup mereka. Kami juga berdoa untuk pelaksanaan konklav, pemilihan paus yang berlangsung hari-hari ini di Vatikan. Engkau memberkati agar semua berjalan dengan seturut kehendak-Mu, dan pemimpin tertinggi kami, paus yang akan ditetapkan dalam konklav, sungguh-sungguh menjadi pemimpin yang hidup dalam kuasa Roh Kudus, membimbing, menuntun, menjadi teman seperjalanan bagi kami semua umat-Mu. Dan kami mohon berkat-Mu juga Tuhan untuk kami yang mendengarkan bersama-sama Oase Rohani Katolik ini, agar kami senantiasa hidup dalam kuasa kasih-Mu dan diberikan kecukupan dalam segala sesuatu, kesehatan dan berkat yang melimpah. Tuhan bersama-Mu. Dan bersama Roh-Mu. Berkat Allah melimpah untuk kita semua, keluarga, komunitas, orang-orang yang kita doakan, orang-orang yang kita cintai, segala karya dan usaha kita, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih sekali Terima kasih, lagi Bu Fani. Romo. Sampai di sini perjumpaan kita di acara kesayangan kita, Oase Rohani Katolik bersama Romo Ulun dan saya Fani. Kami ucapkan sampai jumpa dan salam damai.